Joy Wah, tersebut. Kalau kalau ngeliat Joy, Movius sih aku suka juga di sini. Tadi- Group juga. Tadi Iya, juga Movius Group. Iya. Obvious Grok. Ya. Nggak lebih yang lebih mengikat maybe. Mungkin kalau dari Romer ya. Dari Romer sebenarnya opsinya masih banyak. Kalau dia mau ngambil kayak Tigreal mungkin salah satunya. Maksudku Tigreal oke. Cuman gue ngerinya Heavy CC diambil Valen tuh kayak gampang banget dibalikin tau. Valennya ini bener-bener dia kebingungan sih. Badan badan. ya, oke. Esmeralda. Sonic, oke. Oke, berarti bisa dibilang Sora akan ada di gold udah pasti, for sure. Ngomongin ke arah sisi kanan, mungkin tim Spirit punya chance untuk menuju ke arah Yuzong kalau mereka mau, atau mereka akan bermain ke arah mid lane terlebih dahulu. Gua rasa mereka butuh mid, let's say Lunox sih. Ya, terus Damage Kimi mungkin. high ground juga mereka udah punya Valen kan, setidaknya. Iya, tapi ini bener-bener lumayan gelas cannon ya. Tim Spirit, mereka butuh waktu banget loh buat bisa kumpul-kumpul itemnya. Mereka butuh high ground sih om. Dan gue pikirin ya gimana cara bunuh ini nih. Nah, itu masih belum ada jawaban sekarang. Makanya gue bilang tadi Lunox mid lane, biarkanlah Valentinanya ada di XP. Tapi yang setup buat Lunox lawan bisa kabur nih, Lin. Itu dia. Kalau Serba salah ini sebenarnya. possibility Kimi juga berat banget kan ada Farsha. Glue. Oke. Mereka Wow. kesampingkan dulu gimana cara menumbangkan Esmeralda-nya. Karena mereka pakai hero yang menurut gua juga lumayan bisa nge-zoning. Ya Cuma berarti, Isanti itu jawaban tau buat gue juga. ya dan Valentinanya limit ya, Di mid lane. limit. Mungkin karena flex tadi ya dari Esme dan juga Sora. Dia nggak tahu bakal ada di mana daripada nanti ribet, mending dilepas aja dulu. Ya, prepare for the war saja. Ya dia pakai hero yang memang Fix. pas juga gitu untuk mereka. Oke. Lim by draft. Gua di game pertama Selanger Giant sih. Sama SRG ya. Kayak mereka ya cukup stabil lah dengan yang sering kita lihat mereka bawakan dua fighter kiri kanan. Dan juga dia pasti tabrak gaming karena Isanji-nya akan lebih nyaman untuk farming tanpa perlu fokus. Jujur, untuk nge-backupin ke gold lane. Power SRG. Tapi gue suka draft pick yang dimiliki dari tim Spirit. Oke, kita bakal melihat di match yang ketiga. Mampukah sang raksasa melahap sang naga so M7? Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Ya, melihat dari early-nya harusnya Sawo nggak bakal terlalu agresif sih. Yes. Badang dan juga Parsha ini tipikal dua hero yang punya high damage. Dia bisa nge-punish Sawo nantinya. Belum lagi dengan Isansin kan dia continuous damage ya. Mereka harus bawa seenggaknya 2 orang nih untuk nabrak ujung. Oh, itu dia keuntungan dari seorang Badang dengan adanya early game pressure. Cuma memang ngomongin cara Badang, early game kalau miss kill berat agak terlalu lama. Melihat Yep. Kram langsung diposisikan menuju ke arah EXP membuat Kid Bomba agak cukup berat. Dia mungkin akan ada bisa di powernya ketika berada di level 4. Dan potensial dari tim Spirit untuk punya team fight ini harus lebih hati-hati. Ya, apalagi tadi udah gua bahas juga kan ya. Kalau Esmeralda ini kayak unkillable banget. Basic apa nih belum? Dari Kram bukan yang support ternyata. Mau lebih kuat, mau lebih tebal dan Yun coba untuk membalikan kembali keadaan. Jangan lupakan absolute damage dari sosok seorang Badang ini bisa menjadi sebuah trigger. Kita tahu Hilda juga punya heal atau absolute damage, tapi dia butuh di rumput. Bener. Kadang miskalkulasi jadinya. Dan temporal rain untuk Innocence. Dia mau spam kah untuk first dan second skillnya? Karena ya memang gue biasanya ngeliat dia pakai mungkin Brave Smite. Atau ya kalau mau damage sekalian ya Ibu Rage juga salah satunya bisa. Ya, rata-rata Brave Smite sih. Biar bisa sustain kan. Buat si Sora juga persentasenya pasti War X. Sisanya bakal masuk ke defense item. Dan untuk area topnya masih damai banget nih ya. Belum bisa diusir mundur ternyata buat si Innocent meskipun kita tahu ini range-nya pendek. Wah diambil sama Sao seenggaknya. Ya kalau dia nggak bisa gagalin jungle-nya Sekis, ambillah jungle-nya. Ya sama kalau bisa kita lihat Innocent bermain agak cukup galak mau tidak mau. Selama dia masih belum ada peluru yang cukup banyak. Meanwhile dari Outlet Lane mencoba untuk menunggangi Kram. Berhasil mendapatkan first blood penalti keluar. Keuntungan yang sangat mahal. Pertukaran antara EXP dan juga Romer. Ditambah lagi dengan flicker tapi saat Romer di depan sana bakal terkena Flicker. satu pick off yang hampir didapatkan oleh Stromy. Dipaksakan bukan menjadi hal yang baik karena mereka harus bertukar dengan The Turtle. Keuntungan tetap di tangan dari tim Spirit. Mau reset. Oke, di reset tidak akan terlalu lama. Kid Bomba udah bisa menunggangi Yums kembali masuk lebih dalam lagi dapat retribution di tanah. Watch out! Still Turtle di atas Sekis. Membuat para masuk dari tim Spirit. Mereka mendapatkan keuntungan dan Kram berada di level 3. 2 level di atas sosok Kram Kid Bomba. Benar-benar menunggangi dengan sangat baik. EXP laner sang naga. Mengerikan. Gue agak kaget sih ketika mereka memang beneran kontes. Karena retributionnya Sekis masih cooldown. Ya, Ya mungkin mengira juga nggak bakal di
kontes ya tadi ya. Tapi ya itu dia yang terjadi juga. Purple-nya akan up memang, tapi one shot secara positioning sudah mulai mengambil juga isi map dari SRG. Oh, tapi Om, ya Stroming tadi bagus banget. Dia kayaknya ngelihat potensial untuk one shot bisa melakukan pick off terhadap Purple. Tapi Sawo yang tidak memiliki lagi flicker harus ter-take down di depan sana. Buat permasukan dari tim Spirit kali ini mereka harus kehilangan Hiko. Dengan tidak adanya Sawo, tidak ada yang melakukan cover di arah top lane dan solo kill Innocent. Ini mungkin kita tidak kaget melihat permainan Innocent dengan suaranya. Ya, karena suara juga yang lumayan sakit by the way, one shot. One shot, dibalikan kembali keadaannya. Mencoba bermain dengan Mountain Shocker, tapi damage dari seorang one shot terlalu sakit. Sunset Lover. Mountain Shocker yang dibuka membuat perpasukan dari tim Spirit tahu di mana posisi tim Strong Red Giants yang membuat mereka tidak ada cover. Komit, sebuah jawaban. Langsung ya. Di area experience kayaknya ini bakal jadi lane yang cukup pasif ya. Mereka akan adu clear aja dan adu jalan aja. Apalagi ngelihat Blue versus Esmeralda. Oh, Innocent dengan Thundernya lihat Heaven Breath. Langsung dikirim ke surga Hiko. Tenggelam dalam permainan dari seorang Innocent yang mencoba untuk selamat dari Sawo. Flick for defensive yang dikeluarkan tapi tidak bisa terlalu lama. Sawo berhasil menangkap Goldlane. Memang agak cukup mahal, tapi langsung dengan adanya Sky Piston, is it worth it, Lim? Ya, sebenarnya di awal nggak terlalu ya, tapi ya mereka bikin bener-bener nggak bisa bergerak di mid game. Komit terhadap Sawo kali ini menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim Spirit. Flicker tidak membuat para pasukan dari tim Spirit benar-benar mengendorkan permainan mereka terhadap sosok seorang Sawo dan Kram. Zoning terlalu jauh, mencoba untuk melakukan buying time. Apakah akan ada following up dari Yums, tapi damage dari one shot terlalu sakit dan tajam. Mau tidak mau harus dimakan. Keramnya terlalu banyak memakan waktu dan kehilangan turtle mereka yang kedua. Membuat Selangor Red Giants membalikan semua hutang gold yang sudah diambil tim Spirit. Wow, temponya benar-benar miring nih. Tapi ini ngeliat dari turtle-nya, harusnya mereka bisa kontes sebenarnya Om. Yap. Bisa Tapi tapi terbawa. iya tapi ke distract juga tadi kan. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat memang pressure yang ada di atas. Ini Hiko-nya gak farming dengan Heaven Breath yang gak ada pasif stack yang bisa membuat Innocent terbang kali ini. Mau tidak mau Innocent tenggelam dalam lane of down. Karena dia udah menggunakan thundernya. Tapi Heaven Breath memenuhi pasif stack yang bisa membuat dia terbang ke udara. Ya, jangan lupa ya, ini mereka tuh terbiasa dengan Granger loh. Karena ini main hero-nya dari Hiko. Jadi rotasinya itu akan menuju ke arah Hiko. Apalagi mereka tahu Innocent bisa solo kill loh. ya dan langsung ada 3 tadi yang juga motong kan ke sana. Selain Hiko ya ada 2 lagi yang datang juga. Dan wah dilihat kalau purple-nya belum disentuh sama sekali oleh SRG. Sehingga Sawo di sini hanya akan ngebayang-bayangin dulu. Persetan untuk Stormy, Lightning Crunchen, belum ada Glowing, mungkin ada Domi ya. Yang dibuild oleh tim SRG. Jadi mereka pastinya butuh waktu juga untuk bisa langsung menumbangkan entah itu dari kit bombanya atau bahkan untuk Sawonya juga. Ini ada di Yums ya, Yap. anti-regen ya. Sisanya ya dia coba untuk penuhin damage-nya dulu. Next item mungkin bisa glowing. Atau kalau memang mau bisa Esmeralda-nya juga nanti yang bikin Domi. Itu lumayan kebantu. Nah udah selesai nih anti-regen ini. Seenggaknya udah ada 1 dari dominasinya Yums. Yap. 1 ya, tapi harus dipukul juga nih Yums ya. Baru aktif nanti buat Dominya. Dan Badang setahu track recordnya belum pernah win deh. Oke, bakal coba dipasang Sawo di depan sana. Tapi dengan adanya Thunder yang sering keluarga Innocent. Oh, Heaven's Wraith untuk mundur mau gak mau. Tapi tersangkut lagi Boba. Udah ke belakang damage yang terlalu cukup. Ratu dan Sonata hampir menumbangkan Innocent. Masuk terlalu dalam. Sawo harus jadi pertukaran para masukan dari tim Spirit. Mereka tidak kenal diam. Mereka mau memastikan untuk Turtle selanjutnya di tangan dari tim Spirit. Dan Kid Bomba, West versus everybody. Melakukan zoning out power. Melakukan keuntungan yang dimiliki Flicker yang dikeluarkan oleh Kid Bomba. Kali ini tidak terlalu worth it. Dan Sunset Lover. Stormy? Buat Yul, tapi Stromy melakukan kabel menuju ke top lane. Kid Bomba ada lagi Flicker. Stromy tidak memiliki satu Feather Wrestling. Membuat Kid Bomba tetap harus take-down. Damage-nya terlalu sakit dan akhirnya Flicker. Feather Wrestling. Sunset Lover tercancel. Lihat dengan Falling Star mengimitasinya terpentuk karena tembok membuat dia terperangkap di depan sana. Tapi one shot. Tiba-tiba mencari di mana burung itu berada. Tidak ditemukan di sangkarnya. Membuat tim Spirit mereka harus mundur kembali. Kehilangan tempo untuk melakukan steal terhadap Turtle dan kehilangan Sawo. Untuk ke-5 kalinya. Oh no, ini gak baik untuk tim Spirit. Mereka bermain di temponya Selangor Red Giant. Bahkan tadi ketika memang momen krusial tim Spirit coba untuk balikin keadaan. Itu di sisi lain Sekisnya tetap fokus Turtle loh. Satu itu dan kedua one shot. Ketika cek boost dia nggak dapetin Stromy. Stromy-nya udah pakai Fairy Wings, Spy Wings untuk kabur. Dan Kid Bomba, flicker offensif yang diberikan ternyata membawa dia ke dalam kematian. Yap. Dan di lane bawah lihat tuh, pecah juga tuh untuk outer bottom turretnya. Jadi secara objektifnya SRG meskipun terlihat terpressure di bagian atas, mereka bisa ngebalikin dengan cukup tenang.
Di bagian bawah sana mereka dapat imparatnya, di bagian atas bahkan tadi juga akhirnya mereka bisa ngembalikin keadaan. Tidak turretnya tidak pecah, dapetin turtle, dapetin point kill. Itu dia. 3.000 gold langsung di France. Ini strong banget untuk para pasukan dari tim Samurai Giants. Dan satu catatan Lim, di menit ke-8 Hiko tidak memiliki satu stack Skyfisher yang pecah. Itu dia. sebuah catatan yang sangat penting. Dan dia pakai emblem Festival of Blood dengan emblem assassin ya. Yep. Intinya masih punya penetrasi, jadi lumayan damage-nya. Cuma sekarang lihat, Innocent lebih strong jauh. Innocent so jauh dengan Heaven's Rod. Tapi imitasi dari Federer Strike nggak mungkin bisa dapetin Innocent. Terlalu sulit, terlalu tinggi mobility-nya, terlalu tinggi power dash yang dimiliki dari seorang Sora yang membuat Sunset Lover ini akan cukup kebingungan. Apa harus yang diambil skillnya oleh dia? Imitasi apa yang harus diambil nih? Ya, banyak banget pilihannya ya. Dan saking banyaknya sampai bingung jadinya mau ngambil yang mana. Semuanya bagus. Kalian lihat di arah bawah, one shot yang kena on farming sekarang beda satu level di sisi lain. Naik, Rasa nunggangin Kram, damage-nya cukup untuk dapetin satu point kill. dapat. Hiko akhirnya pecah Skyfisher-nya. Dan ini yang menjadi sebuah catatan untuk tim Selangor Giants. Mereka tidak boleh sembarangan untuk ngebuka lagi tim fight seperti tadi. Kram juga udah mulai harus calculate. Ngeluarin flicker dibandingkan point kill diambil sama Hiko. Kayaknya lebih wise. iya. Dia nggak sekeras itu juga ya. Mungkin nanti ketika itemnya udah pada jadi, aduh, oh, Hiko dijepit. Oh, dijepit langsung ada Heaven's Red Innocent. Kali ini satu yang terakhir berkejar oleh Sekis. Didapatkan Heaven's Red mencoba untuk menyelamatkan dirinya keluar menuju ke arah Maple. Tapi nampaknya wajar. Terus mendapatkan shutdown. Finally, para pasukan dari tim Spirit dan juga Selangor Giants tidak memiliki dua power of retribution. Dua-duanya harus ter-take down di saat Lord muncul. Tim Spirit harus reset kembali. Keuntungan masih tangan dari Selangor Giants. Map control di 3 lane yang berbeda tidak bisa dipegang oleh tim Spirit. Yap, dan jangan lupa ya, mereka mau Isansin. Late game mereka cukup kuat. Yap. Meskipun memang ada Valentina nih yang memang bisa untuk ngambil skill dari Sora. Kayak masih belum terlalu efisien juga. Dan lebih sering kita melihat bagaimana Kid Bomba yang berusaha ini untuk pisahin biar fight-nya bisa dipegang dengan tim Spirit. Tapi ada kan tumbangnya Hiko tadi setelah berhasil mendapatkan 10 stack lethality. Masih tidak terlalu besar memang. Ini harus kumpulin lagi dari dari awal lah ya. 7 sekarang. 7 stacknya. Cukup 7 aja. 7 dulu ya. Pertahan. Kalau bisa dikurangin lagi Lim. Sampai 3. Dan Dari itu susah 3. banget naiknya loh. Iya. Karena ini team fight yang bakal panjang banget. Last hit-nya juga lumayan berat. Tapi ya, lightning turret dia butuh cooldown juga pastinya ya dari Sunset Clover. Damage-nya udah lumayan, tapi 3 item. Sakis udah jadi. Udah ada Malefic tadi. Penetrasi udah pasti cukup dan hati-hati. Karena dia sebenarnya hyper carry kan. Dia akan dijaga kencang-kencang. 3 penetrasi ya. Dan yang membuat dari Hiko ini akan lebih berat lagi dapetin stack Skyfisher adalah dengan buang vector di kiri kanan. Iya, itu dia. Itu yang membuat dia akan lebih berat lagi Om. Udah lama ya baru satu bagi fighter ya. Beda misalnya case-nya kalau lawannya itu Marksman yang lebih tipis. Tapi ya ini hanya akan ada tarik dulu mau dikomit kah? Dipaksa sih gitu untuk bisa flicker. Tapi Thunder for defensive dikeluarkan oleh Innocent. Heaven's Red tidak mau terlalu terburu-buru dikomit kah flickernya. Membuat para pasukan dari tim Spirit kali ini mendapatkan kerugian yang sangat besar di saat adanya Lord muncul. Mereka harus manage wave di arah bottom lane. Kalau mereka lupakan manage wave di arah bottom lane, ini menjadi sebuah keuntungan Selangor Giants kalau dapetin Lord. Bahwa Holy Defense bisa pecah. Betul, dan Kid Bombanya juga harus recall dulu kan. Karena udah bonyok banget sekarang Sawo jadi sendirian nih. Untuk ngebuka vision dan Sawo Diolin. bisa dimakan. Sawo kalau Flicker dimakan, lagi. Sawo kalau dimakan, ini catatan yang buruk banget. Pertama, mereka nggak punya badan, mereka kalah di wave. Ketiga, mereka kehilangan Lord. Wah, itu kayaknya possibility yang sulit untuk dibalikin. Oke, tapi ini temponya benar-benar dimainkan Selangor sih. Mereka masih punya bawah yang terus gedorong. Dan mereka juga pede ya. Meskipun berhadapan dengan blue yang kebuka badan itu juga selalu kerap. Bonyok lagi. Kid Bomba. 4 HP, recall lagi dan itu bakal makan waktu yang cukup banyak. Baru mau item defensif tuh Kid Bomba, baru mau magical defensif. Jadi mau nggak mau dia langsung magical dibandingkan dia harus bonyok pulang, terpaksa flicker. Padahal flickernya disiapkan untuk apa? Offensif. Yap, langsung ya. Yes. Ya, kasih step-step langsung lompat ke depan itu juga bisa jadi inisiator momen yang bagus. Sekarang ya lagi-lagi akan tetap bonyok depannya Kid Bomba dan juga Sawo. Kid Bomba menjadi pilihan utama selalu. Kid Bomba versus everybody. Bakal coba untuk menunggangi satu pemain. Langsung ada Sunset Lover. Sawo. Di zoning out oleh Innocent ditutup. Jangan dapatkan Sawo. Kali ini harus tenggelam. Sawo tidak ada untuk pertarungan Lord mereka yang pertama. Sawo dengan tidak adanya dirinya, kalau lepaskan Lord mungkin bisa menjadi opsi. Tapi kalau misalnya
one shot, lucky, fearless, dan dia berani melakukan steal. Why not? Enggak. Kayaknya menjadi pilihan bagus. Oh, dia cari kill. Pilihan Cari kill. bagus, apakah ini adalah keputusan mereka untuk melakukan komitmen menuju ke nomor? Kayaknya dia lucky, fearless deh, Lim. Tapi lama banget karena di reset tadi. Sementara sekarang teamfight akan coba ditabrak. Bombanya. Mereka akan coba ditabrak, mendapatkan satu poin kill, berhasil mendapatkan kill di depan sana. Poin kill mendapatkan termasuk dari tim Spirit, tapi tertukar dengan Angelot. Sakit! Double kill with Flicker dari Hiko. Membuat terbesar pasukan dari Selangor Red Giants, mereka tidak terlalu menguntungkan diri mereka dengan adanya 3 member yang harus hilang. Ya, Holy Crystal bahkan udah jadi. Wah, tajam juga dari Stormy-nya nih. Tapi yang pasti, oh, Stormy Surprise! Happy birthday Hiko, the savage moment yang diberikan Hiko. Di match sebelumnya tidak menggetarkan Stormy untuk melakukan trapping. Surprise attack membuat waktu yang cukup untuk permasukan Selangor Red Giants kembali lagi bounce back. Dan resurrection time-nya sudah selesai. Saatnya mereka reset, bermain dengan 5 playernya. Ya. Dan sekarang harusnya Lord bisa ke defense. Dari segi item ini tajir sekali Stormy berarti Om. Ya, story-nya bahkan skip ya. Dia nggak pegang glowing sama sekali. Hilang Langsung ke orang. divine, terus juga Holy Crystal, dan itu dia mungkin jawaban ya untuk Ranger juga yang di belakang yang sulit untuk bisa dijangkau. Mainin Feather Airstrike. Ya. Mungkin karena memang dia doang yang nyampe ya ke belakang ya. Makanya udah full damage saja. Anti-Regen biarkanlah di Yums aja. Kalau memang dibutuhkan mungkin nanti Esmeralda-nya Kram nih yang akan ngebantu bikin dari Anti-Regen. Tapi seenggaknya Lord kali ini cuma dapetin 1 tarot berarti di mid. Tapi dengan adanya Git Bomba sih, ini masih belum cukup untuk menahan damage yang diberikan dari Stormy. Defend Life, Winter Sunshine, dan bahkan kita lihat sudah ada Holy Crystal. Itu cukup 1 tetesan sih ngebuat para pasukan tim Spirit bubar. 1 tetes saja. Selama positioningnya masih aman, Stormy yang tadi kita sempat bahas di draft, Stormy mid laner yang beberapa belakangan ini untouchable, Ya. gak pegang. Dia carry bayangannya juga gitu kan. Sementara dari Joy-nya one shot, Divine Wave udah jadi. Penetrasinya udah ada. Mungkin harus hati-hati ya dari tie to Stormy, tie to Sekis. Jangan sampai tiba-tiba kaget nih dengan damage output yang bisa dikeluarkan oleh one shot. Ya, one shot juga pelan-pelan sudah mulai build up ya. Buat itemnya ada Holy, terus juga Divine Wave tadi concentrated. Oke, sedikit cicilan untuk di area top, gak ada masalah bagi Selangor Red Giants. Kayaknya oke gak sih Om? One shot ini bermain flanking dan targeting ke arah juga Stormy. Kayaknya bisa Kayaknya instan gitu. Ya, itu Mau target dimakan? utama. Mau dimakan gak cukup gak sih untuk makan Kram? Waktunya terlalu banyak. Sedangkan Kid Bomba gak ada yang ngawal di depan sana. Lihat sepeda ada strike-nya. Terlalu sakit. Dan dipaksa di depan sana membuat para pasukan dan tim Spirit membalikan keadaan Sekis. Ditutup jalannya ada one shot. Targeting yang menuju ke arah Sora Sekis ditutup para pasukan oleh tim Selangor Red Giants raksasa. Gak akan melepasin sudut pandang mereka dari junglernya. Yums bisa menjadi inisiator, bisa menjadi cover, dan lihat terlalu besar damage yang diberikan oleh seorang one shot hampir menumbangkan sosok Sekis. Dan kalau itu tumbang, itu bakal menjadi hal yang baik. Ya, tapi itu respon yang bagus banget dari SRG. Mereka langsung mundur semua ke belakang, totally, dan bahkan di cover ada yang nge-flag tadi. Si Kram langsung lihat belakang juga untuk nge-distract. Iya. Untungnya ada yang nge-backup tadi kalau misalkan ada tumbang entah siapapun itu, tapi tadi korban yang paling parah bisa di Sekis sih. Karena Sekisnya juga kan di depan tadi ya. Sekisnya juga tadi agak offset nih. Iya, dia pengen makanya. ngambil last hit ke Kid Bomba kan. Karena 1 hit banget lagi. Sementara sekarang Lordnya udah mulai di setup. One shot akan terlambat sepertinya. Oke, terlambat. Mereka harus kehilangan kembali member mereka dengan adanya Sawo sebagai pada depangan. Fokus menuju ke arah lot seperti biasa. Selangor Giants tidak akan melepaskan netral objektif mereka. Tim Spirit masih dibayangi oleh balas dendam yang hampir mustahil di game pertama. Jadi ya. Dan jangan lupa untuk high ground mereka sebenarnya nggak terlalu bagus. Mereka nggak punya hero yang bisa ngasih damage dari jauh. Kecuali Sunset Mover bisa ngambil ke Stormy-nya. Iya. Lumayan lah, beda strike buat defense. Tapi pilihan ya, mau ngambil ke Stormy untuk clear aja, atau untuk ngambil Zora nih. Innocent. Ya biar bisa enak nanti buat tim fight. Setup berarti ya. Benar, itu pilihannya. Dan kita intip sedikit nih untuk itemnya juga sebenarnya antara Sekis dan juga si one shot. Ini itemnya mirip. Hampir selesai semuanya juga. Oke, one shot harus bermain flanking si one shot. Ini cuma 1 domi ya tapi ya. One shot harus dapetin instant kill ke arah belakang karena sampai saat ini dia nggak punya winter, walaupun dia punya flicker, dia nggak punya winter. Oke, di arah top lane, Pesturret dipecahkan dengan sangat mudah, tapi dibalikan kembali karena dengan ada Fire Rescue, Kid Bomba, paksa dengan Torrent, Flicker for defensive, membuat terpaksa dari Team Spirit,
mencoba bermain dengan flanking one shot. Fokus ke arah Kram, kayaknya bukan target utama karena Seikis standby untuk melakukan cover. Lihat, dari mid lane, Minion, Super menuju ke arah Best Turret dari Team Spirit. No high ground defender, Sunset Lover belum melakukan imitasi terhadap Hero Estek. Terlalu jauh untuk menarik satu Hero Estek dari Stromy. Sulit banget untuk Team Spirit bisa menggapai itu. Masih aman, masih bisa defense kali ini Tim Spirit bertahan. Mereka kehilangan satu best turret, tapi ini masih the best thing sih yang bisa mereka dapatkan sampai saat ini. Ya, tanpa adanya Hero Estek. Oh, Sawo? Oh, lagi-lagi mau dimakan? Sawo dimakan, tapi kali ini dia memiliki immortality. Terlalu banyak waktu yang diberikan melakukan pasukan dari Team Spirit tanpa adanya cover. Dan immortalnya hanya sia-sia di depan sana. Immortalnya terbuang. Memang kalau kita melihat Selangor Giants 6.000 gold difference ini agak tidak terlalu jauh seperti biasanya 10.000, 8.000. Tapi dengan dia berani tukar short skillnya dengan immortal itu mahal menurut gue. Ya. Gua ngerasa juga tadi Flicker kayaknya masih jadi opsi deh untuk kabur daripada dia harus ngebong immortal. Tapi ya nggak masalah. Sekarang nyawanya Sawo masih tetap ada dan hati-hati trapping dari Selangor Giant. Ini trapping di tempat yang ekstrim menurut gua. Mereka berani banget loh. Ini Iya, karena ya ada jelas kan. Ya, bisa ngisi manapun juga. dan bahkan kalau kita tahu ini Stormy. adalah surprise! Happy birthday Hiko! Tertikam di depan mata sedangkan Kid Bomba tanpa volume damage hanya sia-sia di depan sana. Menggendong satu orang pemain dan di menit ke 18 menurut gua satu orang udah sangat penting dibandingkan satu Lord. Itu dia, bahkan sekarang 3 member tersisa Tim Spirit. Mampukah mereka untuk bertahan? Mereka akan coba dipaksa, akan dibangkit menuju ke arah Best Turret. Dipaksa oleh Younglord belakang dan siap Torrent momennya gagal. Meskipun begitu perpasukan dari tim Selangor Giants mereka bersebelah dengan Best Turret dan juga dibantu Min. Akan sebuah distraction terlalu banyak mahal poin kill yang bisa didapatkan oleh Team Spirit. Dan lihat Fire Estek imitasi belum cukup mampu menumbangkan perpasukan dari tim Selangor Giants yang mendapatkan 3 Best Turret. Kalau mereka memaksakan keadaan, mereka kehilangan kesempatan menuju ke arah Lord. Mereka harus disengage. Wah, ini bisa dikejar lo, lihat Sunset Lover maju lagi. Oke, Watch out. Sawo bakal coba termakan. Kram sekretul maut, tapi lihat apa yang dilakukan Stromy. Trapping moment. Di push yang tidak diekspektasi. Sedangkan Watch Out kehilangan dirinya. Godlike. Hiko terlalu dalam dan kehilangan Hiko menjadi sebuah pertanda kalau mereka juga akan kehilangan game tersebut. Tapi seenggaknya sekarang 2 ditukar 2. Sekis. Nyaris. Wah, ditukar 2 dengan kehilangan 3 best turret. Ini mau menjadi hal yang adil menurut gua. Masalahnya tadi Hikonya bisa ke depan, Kid Bombanya nggak bisa. Pergerakan Kid Bomba masih jauh di belakang dan sekarang Lord bisa di setup. Mungkin akan diganggu sedikit karena udah mulai lari lagi dari Sawo. Makanya gue bilang, kalau mereka kehilangan Hiko, ini bisa jadi mereka kehilangan game ini. Satu-satunya yang cukup menakutkan untuk Team Spirit, Hiko. Wah, nggak seperti ini sih. Free. Kalau Sawo masuk, gak ada flicker, gak ada immortal. Dia cuma ngelepasin dirinya, Lordnya muncul, endgame. Ya, itu malah jadi ngasih satu nyawa lagi. Tapi ya sekarang Lord untuk Selangor Giant masuk di menit ke-20. Team Spirit. Mereka membuktikan kalau gak semudah itu untuk numbangin mereka. Sawo udah 7 kali nih take-down ya. 7 loh. Karena siapapun yang kelihatan di depan itu langsung diambil juga tadi. Piece break-nya ready dan kita lihat dulu dari replay-nya juga dari dia. Bagaimana positioning dari Stormy di ujung belakang. Tidak tergapai oleh siapapun juga dan Fanya memang terlalu terkonsentrasi di depan. Hiko bahkan ngebuang satu flicker untuk kejar ke depan. Kalau tadi flickernya worth it dapat Sekis di Iya. Lord yang pertama. Sekarang sih nggak worth it. Tapi dengan adanya Stromy, the untouchable Stromy, buat perpasukan dari Team Spirit, mereka kehilangan sedikit demi sedikit darah dari best turret mereka dengan permainan yang bergerak pada SM menuju ke belakang. Mengusir Kid Bomba, nggak bisa menaikin siapapun. Orang momen dikeluarkan oleh satu Innocent. Kehilangan Watch Out dan berarti mereka terlihat best terbuat sangat besar. Membawa game pertama di tangan